Masalah rizki termasuk masalah yang selalu membuat resah sebagian besar manusia. Bahkan kalau kita melihat bagaimana anak-anak disekolahkan yang tujuan akhirnya adalah bekerja untuk mengais rizki. Dari sejak kecil orang tua sudah mempersiapkan hal itu. Kita melihat ada orang-orang yang merantau, meninggalkan negerinya karena masalah rizki juga. Siapa yang pernah merantau jemaah ke tempat yang jauh? Di mana merantaunya? Lombok Timur. Ada yang lebih jauh dari Lombok? NTT, wah lebih jauh lagi. Ada yang Kalteng, Kalsel lebih dekat kayaknya. Kaltim, Masya Allah. Sudan. Merantau nuntut ilmu apa kerja? Kerja. So, tolabul ilmi beda lah. Ini kita cari rizki, cari fulus. Gimana? Masyghul, cari fulus juga di sana. Oh, Masya Allah. Kayaknya nggak ada yang ngalahkan Sudan ya, Mak. Kita kirimkan kepada yang Sudan, kita lihat ya, subhanallah. Bayangin ya, jadi kalau bicara urusan rizki, ini termasuk urusan yang ini tadi membuat kita resah ya. Dan kondisi ekonomi di negeri kita sedang tidak baik-baik saja, walaupun mungkin sebagian merasa nggak ada masalah gitu. Antum tidak pernah beli beras, tiap hari ya makan alhamdulillah di rumah ada karena tinggal sama mertua. Jadi pulang tidak bawa fulus pun tetap makan alhamdulillah jemaah. Apa sikap seorang muslim jemaah? Terkadang kita sedih ya. Lumajang ini termasuk daerah yang rawan curanmor, begal. Maling sapi banyak di sini. Begal, maling sapi, tadi berbagai macam kriminal. Apa sih sebenarnya dicari oleh dia? Ekonomi. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan kepada setiap makhluk yang hidup, bukan hanya kepada manusia. Tapi terkadang jaminan yang Allah berikan itu kita nggak meyakini. Antum ketika belanja HP atau belanja alat-alat rumah tangga, ada yang bergaransi, ada yang tidak bergaransi. Antum yakin nggak dengan garansi yang diberikan? Kadang-kadang enggak, makanya antum nggak beli. Aduh, kayaknya bohong. Ada garansi yang lain. Oh, kalau ini kayaknya garansinya benar. Sehingga antum kemudian tertarik untuk membelinya karena ada jaminan. Kalau rusak 10 tahun diganti baru. Antum akhirnya beli. Tapi kenapa dengan garansi yang Allah berikan kita ragu? Bahkan kadangkala keraguan itu nampak dari kelakuan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada binatang apapun, makhluk hidup yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang nanggung rizki. Itu jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberikan rizki. Dialah yang maha memberikan rizki dan dia maha kuat dan maha perkasa. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Siapa yang bisa ngasih rizki kepada kalian kalau Allah menahan rizki itu? Siapa?
Sebagian kita beranggapan rizki itu gaji. Tatkala dia di PHK, dia bingung. Karena berarti rizki anak sudah habis. Orang yang rizkinya habis itu orang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran besar kepada dunia pada saat COVID-19. Jutaan manusia itu di PHK. Apakah ketika mereka di PHK kemudian mereka mati? Bergeletakan di jalanan, ini habis di PHK, itu habis di PHK. Enggak, jangan. Hidup mereka, bahkan sebagian hidupnya lebih baik secara ekonomi daripada tatkala dia masih bekerja di tempat dia kerja dahulu. Ini juga perlu kita tanamkan di diri anak-anak kita, bahwa rizki itu tidak ikut kepintaran, tidak ikut kecerdasan. Keledai dapat rizki, sekolah enggak. Masa engkau sekolah, belajar, bisa berusaha, bisa berpikir, enggak yakin sama rizki? Keledai, pernah tuh melihat keledai? Oh, jangan keledai kalau di sini ya. Apa di sini binatang yang kucing lah kita lihat. Pernah ngelihat kucing mikir ya, besok makan apa? Tidak pernah tuh lihat coba. Atau pernah tuh lihat kucing konsultasi ya, datang, afwan anak ini sama kucing lainnya mungkin. Subhanallah. Bahkan burung yang kita lihat tidak pernah memiliki tempat penyimpanan makanan. Dia enjoy saja hidupnya. Sore hari dia balik ke sarangnya, atau dia istirahat di pohon. Padahal malam-malam dia ditangkap sama. Cuma dia nggak mikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Baik, ana mau tanya, apa arti tawakal itu, jam? Ada dua unsur penting dalam tawakal. Siapa yang mau jawab? Ya, dua unsur penting. Yang pertama, itu salah satu unsur. Baik, ana kasih hadiah, kasih. Apa? Nah, unsur kedua. Enggak. Sebelum berserah diri sama Allah. Sebelum berserah diri sama, bukan ikhtiar. Bukan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Makanya Allah menyebutkan dua unsur penting dalam tawakal. Yang pertama adalah athiqatu billah, yakin sama Allah. Baru kemudian menyerahkan sama Allah SWT. Kadang-kala kita berserah diri atau menyerahkan urusan kita sama orang, wes tak serah no fulan. Antum yakin? Ya enggak yakin sebenarnya. Tapi apa? Tidak ada yang lainnya, sudah bismillah. Dalam tawakal ini antum harus yakin hanya Allah yang bisa menyelesaikan urusanku. Setelah itu, ya Allah, tak serah sama kau ya Allah. Maka kalau orang berserah diri tanpa ada keyakinan, nggak benar. Ada orang yakin tapi tidak menyerahkan sama Allah SWT. Enggak, saya bisa. Engkau walaupun bisa, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan pernah engkau bisa. Maka serahkan sama Allah. Orang ketika keluar dari rumahnya, apa yang dia katakan? Bismillah. Dengan nama Allah. Siapa Allah itu? Pencipta langit dan bumi ini. Allah yang mengatur semua kehidupan. Antum melihat ada orang yang mikul pisang. Antum melihat ada orang yang jual gorengan. Ada orang yang jualan dawet. Ada orang yang sedang nunggu orderan. Ada orang yang sedang duduk tidak mengerti dia mau kemana. Siapa yang nanggung rizki mereka? Semuanya Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini
termasuk surat yang dianjurkan dibaca tiap hari. Menurut jumhur ulama yang mensahihkan hadis tentang surat Al-Mulk ini, khususnya di malam hari. Kalau antum lihat dan merenungkan, Allah memulai surat Al-Mulk itu dengan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah, tabarak yang banyak berkahnya, yang banyak kebaikan. Alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya semua kepemilikan. Semua kerajaan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan surat Tabarak ditutup dengan apa? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Katakan kepada mereka, gimana menurut kalian? Tatkala sumur-sumur di tempat kalian kering, digali tidak ada airnya. Jangan bicara sungai. Sumur yang digali puluhan meter kering dari air. Allah mengatakan, "Fama ya'tikum bima'in ma'in." Siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang jernih? Siapa? Di sini pentingnya bicara tawakal adalah bicara keyakinan. Tatkala datang orang-orang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Badui datang menyatakan, oh kami telah beriman. Apa kata Allah Azza? Qul lam tu'minu. Enggak, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakan kami masuk Islam, oke. Muslim, oke. Karena tanpa Islam itu dari mana? Dari upaya ini sholat orang ini. Iman belum. Terus siapa yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yang dikatakan mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan, yakin. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian mereka berjihad. Artinya iman itu akan membuahkan sebuah perjuangan. Nah, itu baru. Maka apakah antum orang-orang beriman atau baru Islam? Enggak tahu. Sebagian ada yang mukmin, sebagian ada yang tingkatannya masih Muslim, dan sebagian ada yang cuma KTP-nya yang Islam. Ini hal penting ketika kita membahas tentang rizki. Tatkala kondisi kita susah, ya, antum pikir yang susah cuma antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah susah sejak lahir. Lahir nggak ada bapaknya, sudah yatim. Maka kalau kita melihat cerita, kenapa tatkala wanita-wanita dari Badui itu mencari anak susu, semuanya sudah ditawari Nabi Muhammad SAW. Beliau masih bayi, belum Nabi. Dan semuanya menolak. Halimah As-Sa'diyah juga nolak. Kenapa? Yatim, kata dia. Apa kira-kira yang bisa diberikan kepada kita? Sedangkan mereka nyusui anaknya orang itu berharap dapat fulus. Tapi ini anak yatim, ditolak. Dan Halimah As-Sa'diyah menerima karena apa? Tidak ada lagi sudah. Semua kawan-kawan dia sudah bawa anak susu, kecuali dia. Kata Sumi, iyalah mudah-mudahan jadi berkah anak itu. Akhirnya diambil. Akhirnya dari kecil beliau susah hidupnya. Mengembala kambing. Umur 12 tahun. Riwayat yang masyhur, beliau sudah mendampingi pamannya berangkat ke Syam berdagang. Ini buat yang mensahihkan riwayat itu.
Kemudian berangkat lagi umur 25 tahun yang kemudian beliau menikah sama Khadijah radhiyallahu ta'ala. Susah hidup beliau. Sampai di kota Madinah, bagaimana hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam? Susah. Seringkali beliau datang ke rumah istrinya tanya, ada yang bisa dimakan? Apa kata istri-istrinya? Nggak ada. Illal ma, kecuali air. Tapi apa sikap Nabi alaihi salatu wassalam? Idzan ana shaum. Kalau gitu hari ini aku puasa. Selesai. Selesai nggak zaman? Iya, selesai Ustaz. Diusir dari rumah sama istri kita. Ketika ngomong kalau gitu aku puasa loh. Iya mas, sampean poso. Iki arek-arek iki. La haula wala quwata illa billah. Nggak tahu tingkat perceraian di Lumajang seperti apa, tapi di Jakarta itu tahun 2025 yang menikah itu kira-kira 39.000, yang bercerai 14.000 lebih. Dan permasalahan paling banyak yang menyebabkan perceraian itu ini jemaah, karena tuntutan orang menikah adalah memberikan nafkah. Antum punya kewajiban kasih nafkah. Nggak mampu ngasih nafkah, puasa. Oh nggak kuat tapi Ustaz. Apa baiknya antum menikah, kemudian ketika antum sudah menikah, antum tidak dapat memberikan nafkah, lalu digugat cerai sama istri antum? Ya memang banyak wanita yang tidak bakal mencium bau surga Ustaz. Loh, antum yang salah nyalahkan perempuan. Tapi apa sikap kita jemaah? Ada buku memandang setengah isi setengah kosong. Ini buku ana tulis dengan harapan kita hidup dengan kacamata optimisme. Karena tingkat stres tinggi di negeri kita. Orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu disebabkan masalah ekonomi juga. Banyak gaya hidup yang membuat sebagian orang akhirnya harus menjual diri. Dan kalau bicara menjual diri, mungkin antum kebayang perempuan jual diri dari dulu. Tapi sekarang ada anak-anak SMP, laki-laki menjual dirinya untuk disodomi, na'udzubillah min dzalik, hanya agar dia bisa ganti HP. Jadi sebenarnya masalahnya bukan ekonomi. Masalah krisis iman, krisis akidah, pendidikan yang lupa dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Anak-anak sekolah cuma sekolah hanya dapat informasi, tapi mereka tidak dididik untuk menjadi insan-insan yang tangguh menghadapi ujian. Sedangkan seorang mukmin, dia harus selalu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Hidup ini ujian. Itu sebuah kepastian. Kalau Anda mau tanya di masjid kita ini sekarang, kira-kira yang paling banyak ujiannya yang duduk di mana? Sof pertama apa sof akhir? Hah? Kira-kira menurut antum? Sof pertama ya, karena susah akhirnya datang ke masjid aja lah. Sof yang terakhir, apalagi yang telat-telat sholatnya. Dulu pernah di sof pertama, iya Ustaz, dulu waktu anak susah selalu sof pertama. Ketika rizki semakin lancar ya mulai sof kedua, terakhir buka cabang, akhirnya masbuk jadi imam di belakang. Apakah memang seperti itu? Ketahuilah bahwa kesulitan ekonomi itu sebuah ujian yang Allah berikan, yang salah satu tujuannya agar orang itu kembali kepada Allah SWT. Allah sudah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kami akan memberikan bala kepada kalian. Bentuknya apa? Rasa takut. Rasa takut. Cemas. Nanti gimana? Nanti gimana? Takut dengan masa depan anak-anak, takut dengan masa depan dia. Takut
takut dengan penyakit, takut dengan diberhentikan dari tempat kerja. Ada rasa takut itu. Wal-ju', kelaparan. Dan kelaparan di negeri kita Indonesia seharusnya tidak terjadi. Kalau kelaparan di daerah yang padang pasir, mungkin syaitan. Di Indonesia ini, oh Allah, antum masuk ke hutan, antum dapat kecipi, dapat apa? Ya Allah, ada makan ikan di selokan, burung di sawah, tinggal ditangkap itu cuma. Tapi ketika di padang pasir, mungkin tidak ada apa-apa di sana. Ada kondisi yang memang perlu mendapatkan edukasi orang-orang itu. Bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana kita survive menghadapi kondisi yang Allah akan berikan ujian itu. Kelaparan. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami akan berikan ujian bentuknya kekurangan harta. Berapa harga? Bukan harga emas. Harga pertama berapa? 15. Bukan 8.000. Ya, 8.000 setengah liter. Jadi kita kalau berpikir berapa bertanah ke 8.000, alhamdulillah dapat setengah. Bisa muter jalan, bisa loh Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Emangnya antum selama ini beli Pertamax? Ada nggak pernah beli Pertamax selama hidupnya? Pertamax naik ribut, bagaimana? Antum kapan beli Pertamax? Tidak pernah. Ada orang-orang yang tidak pernah beli Pertamax, dia akhirnya ribut dengan hal itu. Seharusnya enggak. Kekurangan harta, oke, orang yang merasakan kurang harta anak Ustaz. Dulu anak, gaji anak tetap barang-barang naik. Baik. Ujian dari Allah. Bala. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan jiwa orang-orang yang dia cintai meninggal dunia. Gagal panen. Buah-buahan rusak. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, mereka adalah orang-orang yang tatkala terkena musibah, kemana dia lari? Kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tadi punya keyakinan hanya Allah yang memberikan rizki. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika antum mendengar informasi BBM naik, antum mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Atau antum mengatakan ya apa Pak Prabowo ya? Apa yang antum katakan? Sebagian kita beranggapan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk musibah kematian saja. Tidak. Semua musibah yang tadi disebutkan. Ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sopo mati. Selalu yang dia katakan mati. Enggak, sandal anak hilang. Wallah, enggak perlu lah inna lillahi. Seharusnya itu yang dikatakan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, man nazalat bihi faqa, barang siapa ditimpa kemiskinan, ditimpa kefakiran, fa anzalaha binnas, lalu dia mengadukan kemiskinannya, kesusahannya kepada manusia, dia letakkan kepada orang dengan harapan orang itu membantu dia. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Lam tusadda faqatuhu, maka kemiskinannya tidak akan teratasi. Tidak teratasi. Kalau antum berpikir manusia ini siapa?
Dia cari rezeki juga. Pernah lihat orang miskin korupsi? Apa yang mau dikorupsi? Kita lihat orang-orang manusia sudah banyak hartanya, dia masih korupsi. Lalu antum minta tolong sama manusia, antum mengadu sama mereka, maka Nabi SAW memberikan jaminan nggak selesai urusan antum. Wa man nazala bihi faqa fa anzalaha billah. Barang siapa yang ditimpa kemiskinan lalu dia mengadukan kesusahan dia, kemiskinan dia, kondisi dompet dia kepada Allah Azza wa Jal, apa kata Nabi SAW? Fayushikullah lahu birizkin ajilin aw ajil. Maka Allah akan segera memberikan rizki, baik yang cepat atau yang ditunda sama Allah SWT. Antum boleh doa, keluarkan dompet antum, ya Allah, tidak ada sudah ya Allah. Betul siapa? Tidak ada ya Allah. Ana nggak tahu ya Allah. Ana mau pulang ya Allah. Istri ana nungguin ana punya anak di situ Allah. Kadang-kadang kita tidak melakukan itu siapa? Innalillah, enggak. Apa penyebabnya? Tadi kita masih mikir, oh kayaknya fulan, WA fulan. Bisa anak utang sama antum. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, serahkan sama Allah. Ahibati fillah, bicara rizki ini tidak semuanya dikasih rizki yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berbaik sangka sama Allah. Kalau rezeki antum sempit, dompet antum kosong, boleh jadi agar engkau sujud kepada Allah, agar engkau mengangkat tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi alaihi salatu wassalam kalau lagi ditimpa satu permasalahan, kemana beliau lari? Salat. Dan Allah azza wajalla mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Engkau minta tolong. Caranya salat. Caranya dengan menyabarkan diri. Ini dua nih. Wasta'inu bisabri, menyabarkan diri kita, artinya sabar. Apa sih arti sabar coba? Sabar ya? Apa artinya sabar? Antum ngomong sabar sampai orang Indonesia ada yang namanya sabar. Sopo sabar begini? Masih ngamuan tetap sabar. Apa artinya sabar? Menahan diri. Ahsan, masyaallah, mungkin ke belakang sana. Jadi arti sabar sebenarnya menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan syariat dan akal sehat. Itu sabar, nahan diri. Miskin melihat sepeda motor kuncinya, loh, tidak dikunci orangnya. Akhirnya dia mengambil, tidak sabar berarti dia aja. Atau dia mengucapkan ucapan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bunuh diri. Subhanallah, kejadian di Gunung Kidul, ada orang bunuh diri gara-gara utang 20.000 ya. Oh, karena masalah ekonomi dia bunuh diri. Lah, masalah iman tadi. 20.000. Allah tinggal katakan kun, selesai. Tapi orang yang lemah imannya, dia nggak sabar. Padahal Allah mengatakan wasta'inu bis sabri. Minta tolong sama sabar. Sebagian ummahat ya, dia punya masalah di keluarganya, punya masalah sama orang tua, sama suami. Dia menulis pertanyaan yang cukup panjang. Lalu di akhir dia menyampaikan, Ustaz tolong solusinya jangan sabar. Loh, bingung Ustaz ini apa? Sedangkan Allah memberikan solusi sabar. Dan bagaimana Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan sabar ini, ajaban di amril mu'min.
Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman semuanya baik. Dia mau di PHK, dia mau diterima kerja, dia mau digugat cerai, dia mau menikah, dia punya anak, dia nggak punya anak, semua urusan orang beriman itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan yang seperti ini tidak dimiliki kecuali orang beriman. Kok bisa? Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan in asabathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka akhirnya hal yang nikmat itu jadi baik buat dia. Karena ada orang dapat nikmat, na'udzubillah, digunakan untuk maksiat. Ini enggak, dapat nikmat dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa hal yang membahayakan dirinya, yang tidak menyenangkan, sabaro, sabar dia, fakana khairan lahu, maka itu baik buat dia. Sedangkan kondisi hidup ini antara nikmat dan mudarat, itu terjadi sama kita. Pagi ketawa-ketawa, sore di rumah sakit. Apa? Keseliu. Keseliu kapan? Main bal-balan. Ya Allah. Padahal dia datang ke lapangan bola dengan hati gembira. Pulang sampai rumah pakai kerak. Hadhil hayat. Dan semua orang mengalami hal itu. Maka bicara sabar itu solusi. Dan Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Salat. Antum dompetnya tidak ada isinya, harus ke masjid. Tutup masjid itu. Masjid Madinah ini jam berapa ditutup? Jam 10 ditutup. Jadi kalau ada orang jam 10 mau sholat di sini tidak bisa. Gerbangnya aja ditutup. Ya, yang penting kan gerbangnya. Ya, bang, musik. Tidak boleh sholat di teras. Teras boleh. Bagaimana masjid itu menjadi solusi ya? Orang kadang kala ya, yang ojek online mungkin dia bingung kemana, tidak ada bus. Terus yang beberapa masjid itu bikin sakit hati, anak sakit hati. Pernah ke satu masjid, kita telat datangnya Isya itu. Mungkin setengah jam setelah Isya. Karena kita dalam perjalanan, kita mau masuk, maaf mas, sudah tutup. Duh, mau sholat saya, iya sudah tutup. Ngomong apa nih zaman? Dia punya SOP. Setengah jam setelah Isya tutup. Ada orang sholat, tidak ngurus. Saya digaji sampai setengah jam setelah adzan Isya. Ya Allah ya Karim. Maka tadi Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Tapi ingat, sholat nggak harus di masjid. Ini juga nasihat buat semua kawan-kawan. Antum di tempat kerja antum ya, lagi susah. Sudah ambil wudu, sholat sudah. Di depan meja tempat kerja antum, Allahu Akbar, sholat. Mungkin orang akan heran-heran. Apa gitu? Di video. Karena dianggap hal yang aneh. Padahal itulah yang seharusnya dilakukan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini semua tempat sholat. Semuanya. Engkau mau sholat dimanapun kecuali di kuburan dan kecuali di toilet. Tapi dimanapun kau bisa sholat. Jadi kalau masjidnya ditutup tidak perlu nyalahkan masjidnya. Oh, tidak perlu antum. Sholat di depan pintu gerbang. Boleh. Dan itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Antum berapa kali sholat ketika kena musibah? Sebagian salafus soleh ya. Anda kalau baca tentang mereka itu sampai apakah benar ya? Kalau tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, kayaknya susah menerimanya. Ada yang satu hari sholatnya 300 rakaat. 300 rakaat. Kalau orang 8 jam kerja, 2 rakaat itu enggak lah, bisa lah 2 menit setengah lah. 3
3 menit lah. 3 menit. Berarti kalau 1 jam dapat berapa rakaat? Berapa? 2 menit 3 20 rakaat. Iya. Dapat 20 rakaat. Berarti kalau 8 jam dapat 20 kali 8. 160 sih jamaah. 300 rakaat. Jadi antum ketika punya sholat. Mungkin istri antum mengatakan, ya Allah mas kerja benulah sembahyang. Ini proses dalam rangka kita mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi kita harus meyakini bahwasanya rezeki di tangan Allah Azza wa Jalla, serahkan kepada Allah, kita sabar, kemudian berusaha mengatur keuangan dengan baik. Tidak semua yang diinginkan harus dibeli. Salah satu yang menyebabkan orang-orang ini gaji atau penghasilan dia itu nggak cukup karena dia makannya di luar. Ada salah satu orang kafir, sukses kaya raya dia. Ditanya oleh salah satu YouTuber ya, engkau apa nasihatmu buat anak-anak muda sekarang, khususnya Gen Z? Kata dia, jangan pernah beli kopi di luar. Nasihatnya, bikin kopi di rumah piro sih cuma? 5.000. Kalau larangan 5.000. 3.000 lah. Berapa? 2.000. Tapi di kafe 15, 20. Makanya sudah, antum di kafe itu beli tumblernya, kopinya dari rumah. Kan orang gengsi kan jamaah. Oh, bawa tumbler ya, gaya. Kopi dari 2.000. Kita itu kadang-kadang nggak mengatur keuangan kita. Anak-anak kita nggak diajarin dulu. Anak masih ingat. Mbah-mbah kita dulu itu. Anaknya itu nggak boleh makan di luar. Dia harus makan di rumah. Makan sampai kenyang di rumah. Sampai salah satu kisah. Ini orang sudah sepuh mengatakan, anak pulang ke rumah, Ustaz, dia, anak makan nggak seperti biasanya. Kata abah anak, makan apa di luar sana? Ketahuan. Karena dia tahu anaknya porsinya segitu, kok tahu porsinya berkurang, berarti dia membeli sesuatu di luar. Sekarang tidak. Anak-anak itu dikasih uang saku banyak. Ya gimana Ustaz? Temennya semua bawa uang saku. Di sekolahan ada yang jualan, makanya sekolah kalau bisa nggak ada yang jualan. Bagaimana mendidik anak-anak bawa bekal dari rumah, selesai. Tempat sekolah nggak ada jualan. Jadi termasuk bentuk pendidikan kepada anak-anak. Dia bawa uang saku nggak laku, kenapa? Nggak ada yang jualan. Tapi sekarang tidak. Oh, sekolah nggak jualan, Ustaz. Ada yang pakai sepeda nungguin di depan gerbang. Anak-anak akhirnya belinya ke sana gitu. Ya bolehlah kita mengatur hal itu. Tapi intinya tadi mengatur keuangan dengan baik. Antum datang kepada istri antum, sampaikan, istriku, aku cuma dapat penghasilan sekian. Oh, enggak cukup mas. Ganti istri antum. Ya apa, duit tidak cukup mau tambah tuh. Ganti istri. Betul, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nyuruh Nabi Ismail ganti istri. Karena istrinya ngeluh aja kerja, nggak pernah merasa cukup dengan yang dibawa oleh Nabi Ismail. Maka pesannya Nabi Ibrahim udah ganti istri. Dan ganti istri. Karena ada wanita-wanita yang kurang beriman. Suaminya sudah kerja dari pagi sampai sore. Dia capek lelah, dia dapatnya cuma segitu. Istri yang soleha mengatakan, bang, berapa engkau dapat bang? Segitu. Alhamdulillah, cukup lah insya Allah.
Kalau itu sudah ditulis sama Allah, yakinlah cukup buat kita. Suaminya dipijetin ya, semangat kerja ujungnya. Kalau pulang digegeri, nggak kepingin pulang. Akhirnya hasilnya buat makan di warung, tambah nggak bawa uang. Maka tolong dalam urusan kondisi ekonomi yang sulit, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suami istri saling tolong menolong tadi. Boleh jadi sang istri mengatakan, "Bang, insya Allah cukup, tapi besok kita puasa." Gak apa-apa. Sampai kapan kita puasa? Ya insya Allah puasa Daud. Lu gak apa-apa sama. Nabi alaihissalam puasa berhari-hari sampai ada yang bisa dimakan. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kadang-kala puasanya itu wisol ya. Sampai ketemu sahur. Sahur bau, makan ya sudah lanjut lagi puasa. Alaihi salatu wassalam. Kemudian memperbanyak sumber penghasilan. Kita harus berpikir juga. Burung ketika musim padi, dia makan padi. Ketika padi ganti jagung, anak tanya, kemana burung itu? Makan jagung. Antum pernah lihat burung emprit gitu? Tahu-tahu dia ngobrol sama temennya, ya apa ya? Wis entek pari ini. Tidak apa wis makan jagung. Dia nggak makan jagung. Entah, anak sampai sekarang masih berpikir. Tapi yang jelas dia cari tempat lain. Dia tidak bergantung ke sana. Maka di sini seorang muslim itu harus berpikir, berusaha, berikhtiar. Adzan. Oke, kita dengar adzan dulu jam. Nah. Bismillah. Siap. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi berkaitan dengan memperbanyak sumber income. Itu kalau kita lihat ada anjuran di sana. Bukan untuk ambisi duniawi. Jadi jangan antum berpikir kalau ada orang buka usaha, tambah usaha, keduniaan. Bicara ambisi maka urusan hati. Ada orang yang miskin tapi ambisinya duniawi. Hanya saja dia nggak dapat kesempatan untuk mendapatkan dunia. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nih sekarang lagi bangun sekolahan ya. Sekolahan Al-Mahbarah ya. Antum ketika ngelihat tadi parkir motor, ya Allah, insya Allah kalau kau kasih rezeki kepadaku ya Allah 1 M, setengah M aku taruh sini ya Allah. Berani antum ngomong gitu ya? Berani ngomong gitu? Kadang-kala, aduh Ustaz, nggak mungkin ya. Dia pasti bisa tuh. Coba tumbuhkan di hati. Niat ketika mengumpulkan harta untuk akhirat antum. Antum gajinya umpamanya 5 juta. Berani antum ngomong, ya Allah kalau gajiku 10 juta, tiap bulan aku akan sedekah 2 juta. Ngurangin gaji antum sekarang enggak? Enggak. Tapi kadang-kala untuk membuat pernyataan itu kepada Allah sulit kita mengatakannya. Kembali kepada memperbanyak sumber rezeki ini, kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu pernah menjumpai Abu Dhubyan. Dia bertanya kepada Abu Dhubyan, "Ya Abu Dhubyan, kam afauka?" Wahai Abu Dhubyan, berapa pemberian negara itu apa namanya? Bukan santunan jamaah. Tunjangan. Berapa tunjangan negara yang diberikan kepada? Ini di zamannya Umar bin Khattab ya, saat Islam jaya. Kata Abu Dhubyan, alfani wa khamsumiyah. Aku tiap tahun itu dapat 2.500 dirham. 2.500 dirham ini tunjangan dari negara buat Umar tuh punya ketentuan. Ada sahabat yang ikut perang Badar dapatnya sekian ya, yang hijrah dapatnya sekian. Ada ketentuan dari negara. Dia mengatakan 2.500 dirham. 2.500 dirham ini setara dengan 250 dinar. 250 dinar ini kira-kira jemaah lebih dari 1 kilo emas. Berarti tiap tahun dapatnya berapa? 2,5 M. Tunjangan dari negara 2,5 M. Kalau nggak salah di Indonesia ini ada tunjangan buat orang-orang miskin berapa ya bulan? BLT itu berapa? 600.000, 500.000, 600.000. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma kita lihat ya, bagaimana di masa Umar bin Khattab memberikan tunjangan luar biasa. Barakallahu fikum. Anaknya sopo aja. Allah ibarik fiha. Dapat tunjangan berapa? Kira-kira 2,5 M aja. Sekarang harga emas berapa? Lagi turun. 2,5 juta. 2.600.000 ya. Anggap tadi 2,6 M. Apa kata Umar bin Khattab? Ini jumlah yang banyak. Umar bin Khattab mengatakan, ya Aba Dhubyan, ittakhid minal harthi was sabiyah. Ya Abu Dhubyan, uangmu itu engkau putar dengan bertani dan beternak. Ini orang punya tunjangan banyak, jangan cuma berpikir ya sudah aku makan. Jangan.
Engkau putar uangmu itu bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk menjadi investasi. Dengan bertani dan beternak. Min qabli an taliyakum ghilmatu Quraisy. Sebelum datang nanti pemimpin-pemimpin dari bocah-bocah Quraisy. La yu'addul ata'u ma'ahum malan. Yang dia tidak akan ngasih tunjangan besar lagi kepada Umar nyuruh nih orang untuk memutar hartanya, investasi. Memang ada perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya. Anda memperhatikan ya, dan ini sepertinya ada kesamaan mungkin. Orang miskin kalau dapat fulus, apa yang ada dalam benak dia? Belanja. Oleh fulus, alhamdulillah, warung paling enak di Lumajang ini. Langsung marung jam. Dia beli ini, dia beli itu. Tapi orang kaya ketika dapat fulus, apa yang dia lakukan? Investasi. Maka tolong antum sekarang mulai berpikir ketika dapat uang, kira-kira bisa diputar buat apa? Oh, bisa jualan pulsa dulu, mungkin jualan pulsa. Sekarang apa sih? Kalau punya uang, anggap 10 juta. Bisa investasi apa sekarang? Emas saja. Kulaan beras. Atau apa yang bisa antum lakukan? Dan ketika antum tidak punya ilmu, disinilah seorang muslim dituntut untuk belajar kepada ahlinya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Maka tatkala antum mau usaha, jangan datang ke ustaz. Ustaz, kira-kira anak usaha apa? Tidak ngerti apa-apa, ustaz. Paling ustaz ngomong, coba piara ikan lele. Dan kita lihat ya, ada orang-orang yang piara ikan lele di timba, di galon, ada banyak yang bisa diusahakan. Antum lihat depan rumah antum, kayaknya anak ingat dengan pesannya Umar. Apa yang bisa anak tanam di sini? Coba anak tanam pohon sengon. Ya kalau depan rumah jangan tanam sengon. Jebol semua temboknya gitu. Jadi ada yang bisa ditanam-tanam. Lombok. Ana masih ingat dulu ya. Ibu ana itu tanam yang namanya jahe, kunir, yang bisa ditanam di rumah itu. Sekarang banyak orang tidak mikir itu, coba. Padahal secara teknologi ada hidroponik ya. Bagaimana di rumah ini ibu-ibu juga jangan semuanya belanja. Oh, enggak usah murah belanja. Jamaah, murah itu kalau punya uang. Ketika nggak ada uang jadi mahal semuanya. Maka ada cerita seorang anak yang ngomong sama bapaknya, ayah ada tanah di sebelah situ ayah, 100 juta kata. Murah ayah kata. Katanya mahal nak. Ya Allah ya murah. Ya akhirnya nggak beli ayahnya. Sang anak kecewa karena memang harganya murah. Tahun depan bapaknya beli tanah 400 juta. Kata anaknya, ya aku sampaikan ke ayah yang waktu itu 100 juta. Ayah beli mahal. Ayah nggak mau beli. Sekarang ayah beli 400 juta. Ayah bilang murah. Iya nak. Tahun lalu ayah nggak punya fulus. Ya namanya orang nggak punya fulus mahal cuman. Maka mungkin sebagian kita merasa punya uang bisa beli sayuran ini itu sehingga dia tidak mau bercocok tanam di rumahnya. Padahal dia bisa tanam lombok, dia bisa tanam tomat, dia bisa tanam bumbu-bumbu yang memang dibutuhkan. Seharusnya itu dilakukan. Dan terus terang di negeri kita masih banyak lahan-lahan di sekitar rumah itu yang kurang dimanfaatkan. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'u. Engkau bersungguh-sungguhlah bersemangat untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat diri. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah sama Allah. Jangan bersandar kepada diri. Wala ta'jaz. Mukmin itu nggak boleh mengatakan nggak bisa. Waduh gak bisa, berat, gak mungkin.
Nggak boleh ada dalam kamus seorang muslim. Yang harus ada, saya akan berusaha. Makanya dulu ada kawan di Surabaya, dia punya anak buah. Kadang-kala dia suruh anak buahnya, engkau kerjakan ini, katanya. Kata anak buahnya, nggak bisa mas. Hari ini kamu dipecat sana. Saya nggak mau pekerja yang tidak bisa. Dan memang nggak boleh ucapan nggak bisa. Yang ada saya akan berusaha, saya akan coba. Nanti setelah itu ternyata nggak berhasil, Nabi sudah memberikan solusi. Alaihi salatu wassalam, fa in asabaka syai'. Kalau engkau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan mengatakan oh andai kata ini, jangan. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Antum ketika musim mangga, belanja mangga. Umpamanya, oh ingat pesannya Ustaz, lagi musim mangga berangkat ke pasar Gedangan itu ya, belanja mangga, taruh di motornya, jual. Nggak payu. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Pulang bagikan ke tetangga, fadhal, fadhal, fadhal. Dapat pahala antum. Iya dapat pahala tapi dapat fulus Ustaz. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi intinya seorang muslim ketika berusaha, dan saat ini nasihat ana kepada antum semua, jangan bergantung kepada satu pekerjaan antum. Coba berpikir apa uang yang didapat ini mungkin bisa buat usaha ini dan itu. Jangan hanya dikonsumsi. Umar bin Khattab bagaimana memberikan arahan kepada rakyatnya, yang kadang-kala kita lupa untuk berinvestasi atau bekerja dengan pekerjaan yang lainnya. Ahibati fillah, yang terakhir, bab doa. Ini termasuk pintu yang harus sering kita ketuk ketika kita sedang susah dan tidak susah sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan di antara doa yang perlu kita minta kepada Allah adalah doa minta ampun, istighfar. Ayo, antum, hari ini berapa kali istighfar? Kalau boleh tahu. 15. Belum kayaknya, masih 12. Ntar lagi habis isya tambah 3. Berikan. Kita lihat jemaah. Padahal di antara pintu atau di antara amalan yang membuka pintu-pintu langit itu istighfar. Ini doa memohon ampunan. Selain doa minta rezeki tentunya. Allah Azza wa Jalla mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Kalian istighfarlah, minta ampun sama Tuhan kalian. Bertobatlah kalian. Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang deras, yang bermanfaat buat kalian. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Itu janji Allah. Dan Allah akan berikan kepada kalian tambahan harta. Bi amwali wa banin, dan anak-anak laki-laki. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah jadikan buat kalian kebun-kebun, taman-taman, sungai-sungai yang mengalir. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Jadi ketika antum di PHK, ketika antum susah mencari pekerjaan, ketika usaha antum tidak menghasilkan, udah antum duduk, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sekali duduk baca itu 100 kali. Sekali duduk. Antum berapa kali? Kadang kalau kita cuma tadi 3 kali setelah sholat. Nggak punya duduk sendiri, anak tadi sudah istighfar. Anak khususkan. Mungkin 700 kali anak minta ampun sama Allah SWT. Hitung jam. Boleh nggak pakai tasbih? Boleh nggak pakai tasbih? Oh bid'ah Ustaz. Tasbih itu alat hitung, bukan alat zikir.
Ada yang pakai digital ya. Walaupun mungkin ada sebagian ulama yang memakruhkan pakai tasbih, tapi kalau pakai alat yang digital itu nggak apa-apa. Karena itu benar-benar alat hitung, bukan alat zikir. Dan tasbih pun sebenarnya alat hitung. Dulu ada di zaman salafus saleh yang menghitung pakai biji kurma umpamanya. Hitung. Soalnya kalau antum tidak menghitung, kita akan merasa banyak. Antum coba nggak hitung, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 7 kali, serasa 70 kali. Wis 70 kok. Karena bisikan setan itu memberatkan amal soleh. Tapi ketika antum hitung tadi, pakai alat hitung itu kalau zikirnya di atas 100. Kalau cuma antum 33 kali ya pakai tangan lah, cukup seperti itu. Tapi kalau sudah lebih dari sana mungkin butuh. Tapi lebih baik tetap pakai jari-jari tangan, itu yang lebih sunnah. Tapi yang berharap tadi dalam kondisi yang sulit seperti ini, bagaimana kita mengajak umat Islam? Yang pertama untuk kembali kepada Allah, untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu bahwasanya hanya Allah yang bisa menyelesaikan urusan ini. Ekonomi yang tidak baik-baik ini juga membuat pusing Bapak Presiden kita. Maka doakan semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada beliau, orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ya sudah, kita hadapi dengan kesabaran, kita hadapi dengan sholat dan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita perlu memikirkan cara-cara lain dalam mengais rezeki, dan jangan lupa mengatur keuangan kita. Anak-anak kita dididik untuk hemat, keluarga kita dididik untuk hemat, dan jangan lupa untuk bersedekah. Hemat bukan berarti antum nggak sedekah. Ini lagi bangun sekolah, bismillah, anak gaji hari ini anak kasih ke sana, insyaallah besok dikasih lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana makasih banyak udah bisa sampai lagi ke Masjid Al-Madinah ini, dan Ana lihat Masya Allah jamaah-jamaah semakin ini tiap maghrib seperti ini. Ya jamaah, teruslah antum ngaji ya. Teruslah antum ngaji, belajar menuntut ilmu ini. Semoga dengan ilmu itu antum jadi lebih baik menghadapi berbagai macam cobaannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ana mohon undur diri, ana akan melanjutkan perjalanan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.